Saya tadi. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Sebentar, ini masih loading. Ini bareng sama convert video yang tadi ya, jadi agak lambat komputernya. Oke. Jadi yang nomor selanjutnya adalah mengenai komposisi ya, komposisi zat. Jadi di sini ada disebutkan bahwa ada produk Teva pembersih lantai per 1000 gram produknya memiliki komposisi yaitu air 900 gram, Texapon 40 gram, GMC 55 gram, dan pen oil 5 gram. Jadi komposisi, misalkan komposisi ZX, komposisi X misalkan, maka ini akan sama dengan, sebentar, X-nya saya ganti X besar. Komposisi X, nah soalnya hilang lagi, akan sama dengan masanya ZX dibagi dengan massa total. Sehingga jika itu adalah komposisinya, mohon maaf, dikalikan 100% ya. Kalau yang ditanyakan adalah dalam persen. Tetapi jika tidak ditanyakan dalam persen, maka bisa juga komposisi disebutkan misalkan 0,5, 0,9, dan seterusnya. Jika ditanyakan dalam persen, maka harus dikalikan 100%. Komposisi X akan sama dengan massa zat X per massa total dikalikan 100%. Sehingga jika dalam soal tersebut komposisi air misalkan
maka akan sama dengan 900 gram massa airnya ya, dibagi dengan 1000 gram, 1000 gram massa totalnya, dikalikan dengan 100%. Sehingga akan ketemu 90%. Begitu juga untuk yang lainnya, massa yang lain. Bentar, ini kok hilang ini ya. Oh, ini. Begitu juga untuk yang lain, untuk Texapon misalkan, maka tinggal kita ganti 40 gram per 100 gram kali 100%, atau ketemu 4%. CMC-nya juga sama, 55 gram per 1000 gram kali 100%. Atau 5,5%. Seterusnya seperti itu sampai pen oil. Pen oilnya adalah 5 gram ya. 5 gram berarti 5 per 1000 kali 100% atau 0,5%. Sehingga jawabannya adalah yang ini ya. Kemudian soal berikutnya ada Teva Scansa membeli alat pengisi otomatis dengan kapasitas tangki 400 liter. Jika kemasan produk Teva berisi 500 ml, jumlah kemasan yang dapat diisi dengan alat tersebut adalah, nah, jadi tangkinya kapasitasnya adalah 400 liter ya. 400 liter. Kemudian kemasannya adalah 500 ml, berarti jumlah kemasannya akan sama dengan volume tangki dibagi dengan volume kemasan. 400 liter dibagi 500 ml. Nah, ini berarti kita perlu rubah dulu. Baik itu liter yang dirubah ke mililiter ataupun mililiter yang dirubah ke liter. Oke, kita coba rubah mililiternya ya. Berarti 500 mililiter, 5.000. Akan sama dengan 500 mililiter dikalikan 1 liter. Lambat sekali. Komputer saya lambat sekali. 1 liter dibagi 1000 mililiter akan sama dengan 0,5 liter. Sehingga jumlah kemasannya akan sama dengan 400 liter dibagi 0,5 liter. Atau sama dengan 800 kemasan ya. Atau tanpa satuan, 800 saja. Ini dengan asumsi bahwa yang tukang kemasnya itu
canggih kerjanya, tidak ada yang tumpah sama sekali. Kalau ada yang tumpah tentu hitungannya lain ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya mengenai specific gravity. Kalau specific gravity ini lebih banyak yang salah daripada yang benar. Jadi specific gravity atau SG ini merupakan densitas X dibagi dengan densitas pembanding. Jika di soal tidak disebutkan densitas pembandingnya dengan zat apa, maka akan kita asumsi atau kita anggap pembandingnya adalah air. Tetapi jika disebutkan, misalkan disebutkan densitas minyak, misalkan dibandingkan dengan densitas minyak, maka pembandingnya adalah minyak. Tetapi dalam soal ini disebutkan lengkap malahnya, disebutkan densitas pembandingnya adalah air dengan densitas sekian miligram per mililiter. Jadi SG-nya di sini diketahui adalah 1,5 ya, 1,5 SG-nya. 1,5 sama dengan densitas X dibagi dengan densitas pembandingnya adalah air, yaitu 1 gram per mililiter. Sehingga densitas X-nya akan sama dengan 1,5 dikalikan 1 gram per mililiter. Atau sama dengan 1,5 gram per mililiter. Tetapi pertanyaannya tidak berhenti di situ. Yang ditanyakan di sini adalah jika siswa tersebut membutuhkan 600 gram larutan tersebut, berapa mililiter larutan yang harus diambil oleh siswa? Jadi pertama kita ketahui densitasnya dulu, setelah itu kita jawab pertanyaan selanjutnya. Densitas X misalkan, maka akan sama dengan massa X dibagi dengan volume X. Nah, yang ditanyakan di sini adalah volumenya. Masanya ada, densitasnya ada. Berarti kita tinggal masukkan saja 1,5 gram per mililiter sama dengan masanya adalah 600 gram. Kemudian volumenya ditanyakan. Sehingga volume X-nya akan sama dengan 600 gram per mililiter dibagi dengan 600 gram saja ya. Dibagi dengan 1,5 gram per mililiter. Coret gramnya ketemu berarti volumenya ya, dalam mililiter atau sama dengan 400 mililiter. Soal selanjutnya hampir sama dengan sebelumnya, tetapi yang di sini yang ditanyakan hanya densitasnya ya. Jadi supaya lebih cepat saya singkat di sini aja ya. 1,3
Kemudian yang ini adalah kilogram per liter. Jadi densitas X-nya ditanyakan, Sg-nya diketahui 1,3, densitas pembandingnya adalah 1 kg per liter, sehingga didapatkan bahwa densitas X-nya sama dengan 1,3 kg per liter. Tetapi yang ditanyakan di situ adalah dalam satuan per meter kubik ya, kilogram per meter kubik. Berarti kita konversi dulu. 1, berarti ini kita kalikan dengan, karena liternya di bawah, berarti 1 liter, maaf, 1000 liter per 1 meter kubik. Sehingga sama dengan 1300 kilogram per meter kubik. Untuk soal yang ini, saya lupa bahwa di iSpring ini tidak bisa menulis superscript di kunci jawabannya, sementara saya superscript. Jadi ini kalau saya jawab ini akan dihitung salah kalau ditulis seperti ini. Tapi untuk yang jawab soal kemarin tugas, kalau jawabannya seperti ini, meskipun sama softwarenya dianggap salah, tetap saya anggap benar ya hitungannya ya. Saya tambahi sendiri nilainya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai komposisi. Hampir sama dengan yang tadi, komposisi. Tetapi di sini yang diketahui adalah masanya 2000 gram, kemudian persennya yang diketahui ya. Kalau yang tadi kan diketahui masanya, masa total, yang ditanyakan adalah persennya. Sekarang kebalikannya. Berarti ini kita tinggal kalikan saja ya. Karena komposisi tadi sama dengan massa X per massa total, dikali 100%, berarti kalau yang ditanyakan massa X, berarti massa X sama dengan komposisi X dikalikan massa total, karena masih dalam satuan persen komposisinya, jangan lupa dengan dibagi 100% ya. Sehingga kalau misalkan massa air akan sama dengan 90% maksud saya. 90% dikalikan 2000 gram dibagi 100%. 90% per 100% ketemu 0,9. 0,9 kali 2000 ketemu 1800 gram. Dan seterusnya seperti itu ya. Untuk massa Texapon, CMC tinggal diganti dengan persennya aja, dikalikan. Sehingga ketemunya nanti adalah ini ya.
Soal selanjutnya adalah mengenai perhitungan suhu atau perhitungan temperatur. T sama dengan 30 derajat Celcius ya. Kemudian ditanyakan satuannya, kemudian ditanyakan jika dihitung dalam Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi perlu dilihat di sini kenapa kok ini K-nya beda, tidak ada tandanya gini ya. Karena memang untuk Kelvin itu tidak ada penyebutan derajat Kelvin ya. Jadi langsung 300 Kelvin. Sedangkan untuk yang lainnya kalau ada tandanya lingkar O kecil seperti ini, itu disebut dengan derajat. Berarti membacanya 30 derajat Celcius, 30 derajat Fahrenheit, seperti itu kalau ada tanda ininya. Tapi kalau untuk Kelvin tidak usah disebutkan derajatnya. Itu memang aturan yang disepakati ya, seperti itu ya. Kemudian dirubah menjadi Reaumur atau Kelvin. Yang paling mudah adalah kita rubah dulu menjadi Kelvin. Karena kalau dirubah menjadi Kelvin, maka tinggal ditambahkan 273. Berarti 30 ditambah 273 sama dengan 303 Kelvin. Kemudian ketika dirubah menjadi Reaumur, maka kita kalikan faktor konversinya. Perlu diingat bahwa di R atau Reaumur ini untuk faktor pembandingnya adalah 4 ya. Sedangkan Celcius adalah 5. Maka ketika merubah Celcius menjadi Reaumur berarti 4/5 dikalikan suhu Celciusnya, yaitu 30. Berarti ini akan sama dengan 24 derajat Reaumur. Kemudian untuk Fahrenheit. Yang perlu diperhatikan di Fahrenheit juga bahwa Fahrenheit ini titik bawahnya adalah bukan 0, yaitu 32. Karena itu selain dikalikan dengan faktor pengalinya yaitu 9, berarti ini adalah 9/5 dikalikan 30, maka harus juga ditambahkan dengan 32 ya. Karena tadi untuk Fahrenheit tidak di titik bawahnya atau titik terbawahnya itu bukan 0 derajat tetapi 32 derajat. Sehingga ini ketemunya nanti 9/5, 30-nya dicoret dengan 5 jadi 6. Berarti 9 kali 6, 54. 54 ditambah 32, 86 ya. Berarti 303, 24, dan 86. Ini berarti ya. Maaf. Mana. Oh ini, ya. Oke, soal selanjutnya hampir sama, tetapi ini 40 ya. Kita rubah aja di sini, biar lebih cepat. Berarti ini jadi 313. Yang ini 4/5 kali 40. 5 dengan 40 dicoret jadi 8, berarti tinggal 8 kali 4. Atau 32 derajat. Ini juga sama seperti itu.
8 kali 9 adalah 72. 72 tambah 32, 104. Sehingga 104, 32, dan 13. Iya. Ya, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya adalah mengenai densitas. Oh, mohon maaf, mengenai tekanan maksud saya. Tekanan hidrostatis. Sebentar, ini kembali ke ya. Tekanan hidrostatis itu ada dua. Yang pertama adalah di tangki tertutup dan di tangki terbuka. Jika di tangki tertutup, maka rumusnya adalah densitas dikalikan dengan percepatan gravitasi atau G, dikalikan ketinggian tangki atau kedalaman tangki atau H. Ini yang untuk di tempat tertutup. Jika di tempat terbuka, maka ditambahkan dengan tekanan atmosfer. Ya, ini jika di tempat terbuka. Karena di soal ini adalah di tempat tertutup, berarti ininya enggak usah ya, tanpa ditambah tekanan atmosfer. Sehingga tekanan hidrostatisnya, nah singkat T hidro ini ya, sama dengan hidro maksudnya. Nah, ini kita perlu lihat satuannya, karena di sini ada masih 1 kg per liter, sedangkan ketinggiannya adalah 2 meter, gravitasinya meter per second kuadrat, berarti ini perlu kita rubah dulu. Densitasnya perlu kita rubah dulu. Kita rubah di sini, densitasnya sama dengan 1 kg per liter, sama dengannya. Dikalikan dengan, ya 1000 liter dibagi dengan 1 meter kubik. Sehingga akan ketemu 1000 kilogram per meter kubik. Ini densitasnya ya, kita pakai yang itu nanti. Sehingga tekanan hidrostatisnya akan sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Oh maaf. Dikalikan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Dikalikan H-nya adalah hanya berapa? 2 meter ya. Kita coret satuannya meter kubik kurangi dicoret meter berarti tinggal meter saja ya. Sehingga nanti satuan yang ada adalah kilogram per meter per second kuadrat. Berarti ini sama dengan 2 kali 10, 20 kali 1000, 20.000. 20.000 kilogram per meter second kuadrat. Ya, satuan kilogram per meter second kuadrat ini sama dengan Pascal. Sehingga ini akan sama dengan 20.000 Pascal. Kemudian soal berikutnya adalah
tekanan juga, ada tekanan absolut dan tekanan gauge. Jadi apa perbedaannya? Kalau tekanan gauge itu adalah tekanan yang terbaca pada alat ukur. Sedangkan tekanan absolut itu adalah tekanan yang sebenarnya. Jadi tekanan absolut itu nanti akan sama dengan tekanan gauge ditambah dengan tekanan atmosfer. Kalau dalam satuan lain, misalkan Pascal ataupun ATM, atmosfer ya, atau satuan yang lain, itu kita tidak tahu itu tekanan gauge atau absolut jika tidak disebutkan. Jadi jika disebutkan tekanan absolut sekian, tekanan gauge sekian, baru kita tahu, oh ini tekanan gauge, oh ini tekanan absolut. Akan tetapi untuk satuan PSI atau satuan pound per square inch, jika di belakangnya ada G seperti ini, PSI G, maka ini yang dimaksudkan adalah gauge, PSI gauge. Jadi meskipun tidak disebutkan itu adalah tekanan gauge, tetapi jika di satuannya ditulis PSI G seperti ini, berarti ini adalah satuan PSI dalam tekanan gauge. Berarti ini adalah tekanan gauge-nya 12 PSI. Untuk yang satuan yang lain tidak boleh ditulis, misalkan satuan atmosfer, ditulis ATMG gitu, itu tidak boleh, tidak ada aturannya ya. Aturan itu hanya berlaku untuk PSI. Sehingga tekanan absolutnya di sini sama dengan 12 PSI. Tidak saya tuliskan G-nya lagi karena sudah jelas itu tekanan gauge ya. Kemudian ditambah dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfernya adalah 1 atm. Kita rubah menjadi PSI ya. Di sini tertulis bahwa 1 atmosfer sama dengan 14,7 PSI. Maka ini langsung ke 14,7 PSI. Berarti sama dengan 26,7 PSI. Karena ini tekanan absolut, maka kita tambahi A. PSIA. Jadi kalau ada soal nanti, misalkan di ujian atau apapun itu, jika tidak disebutkan itu tekanan absolut atau tekanan gauge, tetapi satuannya adalah seperti ini, misalkan PSIA, berarti dia sudah pasti tekanan absolut. Begitu juga jika disebutkan PSIG, maka sudah pasti dia adalah tekanan gauge. Tetapi ingat sekali lagi, itu hanya berlaku untuk PSI ya. Sedangkan satuan yang lainnya tidak ada. Maksudnya tidak ada tambahan A atau G. Jadi tidak boleh atmosfer A, atmosfer G, tidak boleh ATM A, ATM G ya. Yang berlaku hanya PSI saja. Oke, sudah terjawab semua soal-soalnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mewakili teman-temannya mungkin langsung di unmute ya, kalau mau bertanya. Ini saya stop share aja ya. Bentar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ada yang tanyakan, Arli mungkin? Atau
Maudi? Tambah sehat-sehat semua ya ini anak-anaknya. Pipine nyempluk kabeh malian. Alhamdulillah, Pak. Ya, enggak ada yang tanyakan? Insya Allah. Kalau enggak ada, kita akhiri, enggak apa-apa ya. Nanti ini saya upload di YouTube, jadi silakan dibahas di grup WA kalau misalkan ada yang tanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pak.